Cerita berawal saat sebuah tim pemetaan jalan atau road view mendapat gugatan dari pemerintah daerah mengenai gambar yang mereka ambil saat melewati Waduk Salmokci. Dari gambar tersebut, jika di zoom, terlihat sosok misterius yang tertangkap kamera survei hingga penduduk setempat meminta mereka untuk merekam ulang jalanan tersebut demi mengurangi kehebohan massa. Gyosik yang terakhir kali bertugas ke sana tidak bisa dihubungi sejak izin sakit. Untuk itu, saat ini mereka sedang berdiskusi siapa yang bersedia bekerja lembur di akhir pekan ini dan kembali ke Waduk Salmokci karena datanya harus segera diperbaharui hari itu juga. Produser bernama Suin pun mengajukan diri untuk pergi ke sana. Lagi pula, ia merasa bertanggung jawab karena proyek tersebut dikerjakan oleh timnya. 괜찮겠어, 한 PD? Sebelum pergi, Suin mengirim pesan pada rekannya agar mencoba kembali menghubungi Gyosik yang sedang cuti sakit. Tak lama Kite datang dan ia memahami kecemasan mantan kekasihnya itu. Suin mengatakan bahwa Gyosik bukanlah tipe orang yang akan menghilang begitu saja di tengah kekacauan seperti ini. Untuk itu, Suin merasa harus mencari tahu. Tak lama Songbin tiba menjemput Suin. Kite bertanya apakah Suin yakin akan pergi ke waduk, mengingat ia memiliki fobia air. Namun Suin berlalu pergi dan menuju mobil Songbin. Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyapa mereka. Ia adalah Sejong, produser junior yang Songbin ajak untuk mengunjungi waduk Salmokci. Selain itu, Gyeongtae, sang kameramen senior pun juga akan ikut bergabung. Ia mengajak adiknya bernama Gyeongjun yang juga seorang produser. 안녕하세요. 동생 송경준 PD. 안녕하세요. Dalam perjalanan, Sejong mencoba membuka obrolan dengan membahas mengenai waduk yang akan mereka datangi saat ini. Songbin mengatakan, konon baru-baru ini ada 2 orang yang menghilang di sana. Mendengar hal tersebut, Sejong pun menghimbau agar mereka lebih waspada. Karena menurut kabar yang ia dengar, hantu air lebih berbahaya dari hantu lainnya dan mereka seringkali menjebak orang. Songbin sendiri pernah mendengar bahwa waduk tersebut dulunya merupakan pemakaman umum hingga kemudian ditenggelamkan menjadi waduk dan itulah yang mendasari banyaknya hantu di sana. Gyeongjun tidak begitu mempercayai hal mistis seperti itu. Menurutnya, sosok yang tertangkap kamera di waduk tersebut hanya pantulan cahaya dari ODGJ yang mungkin kebetulan berdiri di sana. Tak lama mereka pun tiba di lokasi. Songbin hendak parkir. Mereka terkejut karena bagian belakang mobil mengenai sesuatu. Suin pun turun untuk memeriksanya. Ia melihat batu yang disusun seperti menara. Mereka merasa aneh karena sebelum melewatinya, mereka merasa tidak melihat ada menara batu di sana. Songbin pun memajukan mobilnya hingga beras yang ada di atas menara pun tumpah. Tiba-tiba seorang wanita tua datang dan melarang mereka menyentuh apapun karena seseorang sudah menyusunnya dengan susah payah. Suin seketika meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka hanya berniat parkir namun tak sengaja menabraknya. Wanita tua mengatakan bahwa ia tidak menyangka Suin masih bisa datang ke sana, padahal waktu itu air hampir saja merenggut nyawanya. Suin tidak mengerti dengan perkataan wanita tua tersebut. Wanita itu yakin mereka sedang mencari seseorang. Tak lama ia menyodorkan satu batu seolah ingin mereka bertanggung jawab dan menyusunnya kembali. 얼른 쌓죠. Sebelum itu wanita tua menyuruh mereka untuk membuat permohonan lebih dulu. Untuk menghargai tradisi di sana, mereka pun melakukannya. Tak lama, mereka pun satu persatu menyusun kembali batu tersebut, namun saat giliran Suin, sekilas sebuah tangan terulur dan menggenggam lengannya. Suin seketika terkejut dan ketakutan. Namun tiba-tiba wanita tua menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan tugas dan pergi dari tempat itu. Hingga tak lama ia pun berlalu pergi. Menurut mereka, wanita tua tersebut terlihat aneh. Suin pun mencoba kembali fokus dan mengajak timnya untuk segera mengambil rekaman ulang agar bisa segera pergi.
Suin melihat sebuah kotak yang asing baginya. Ia pun mencoba mengangkatnya, namun seekor cacing merayap di tangannya hingga ia pun terkejut dan refleks menjatuhkan kotak tersebut. Gyeongtae seketika memungut kembali cacing-cacing tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya berpikir pekerjaan mereka akan selesai lebih awal. Untuk itu, ia berniat memancing dan sengaja membawa umpan tersebut. Tak lama Suin melihat Songbin dan Sejong sedang sibuk memompa perahu karet. Saat Suin menanyakan fungsi perahu karet tersebut, Sejong mengatakan bahwa ia akan menggunakan perahu itu untuk proses syuting. Melihat Suin yang tidak mengerti, Sejong pun menjelaskan bahwa dirinya mengelola kanal horor sebagai kerja sampingan sambil menunjukkan channel YouTube-nya. Itulah alasan ia antusias ikut bergabung hari ini. Ia memastikan bahwa dirinya tidak akan mengganggu pekerjaan mereka. Sebagai ketua tim, Suin mengingatkan krunya bahwa mereka datang ke sana bukan untuk bermain-main. Ia mengizinkan mereka melakukan hal apapun setelah tugas mereka selesai. Untuk itu, ia meminta mereka fokus pada tujuan utama mereka. Tak lama, ia dan Gyeongtae menelusuri jalan yang harus mereka rekam ulang. Dilihat dari panjangnya jalan, diperkirakan pekerjaan mereka akan selesai dalam 2 jam. Tiba-tiba, Gyeongjun melaporkan bahwa ia kehilangan sinyal GPS. Gyeongtae dan Suin pun kembali dan memeriksanya. Tiba-tiba mereka melihat Gyo-sik datang dan mengatakan bahwa sinyal GPS di sana memang tidak pernah tertangkap. Ia juga menghabiskan waktu beberapa jam untuk masalah tersebut. Suin sendiri cukup terkejut dengan kedatangan seniornya itu. Tak lama Gyo-sik mengambil alat pengontrol dan masuk ke dalam air. Benar saja, sinyal kini berhasil terdeteksi. Gyo-sik mengatakan mereka hanya akan mendapat sinyal jika berdiri di sana. Suin sempat bertanya, mengapa ia sangat sulit dihubungi ataukah mungkin terjadi sesuatu. Namun mendengar pertanyaan Suin, Gyo-sik terlihat tidak senang. Ia pun mengajak Suin untuk menyelesaikan pekerjaan mereka lebih dulu. Tak lama Songbin dan Sejong mengajak Suin syuting di lokasi terpisah, mumpung Gyo-sik ikut membantu mereka. 그래. Sejong merasa aneh dengan kembalinya Gyo-sik setelah lama cuti sakit. Ia pun bertanya apa yang terjadi padanya. Sambil merekam Sejong, Songbin mengatakan bahwa istri Gyo-sik tewas tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil, dan sejak saat itu, ia kesulitan untuk bangkit kembali. Tak lama Sejong menemukan sebuah makam bertuliskan Kim Sejong. Sementara itu, Suin masih memperhatikan sikap aneh Gyo-sik. Tak lama ia memberi arahan pada Gyeongtae untuk menekan tombol rekam agar alatnya bisa merekam secara otomatis. Setelah menuruti perintah Suin, Gyeongtae pun pergi menyusuri jalan. Setelah beberapa lama, Suin memeriksa sisi kiri jalan dan ia sekilas melihat satu sosok hingga menyuruh Gyeongtae untuk mundur beberapa langkah. Namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Suin pun kembali memeriksa sekeliling jalan dan ia kembali melihat sosok di balik pohon. Gyeongtae yang mulai kesal memastikan bahwa tidak ada siapapun yang berada di sekitarnya. Mendengar hal tersebut, Suin pun menyuruh Gyeongtae untuk segera pergi dari sana. 직접 와서 보세요 한번. 왜 저러는 거야 진짜 짜증나게. Tak lama Gyeongtae sekilas melihat seseorang yang berlari di dekat waduk. Ia pun mencoba memeriksanya. Gyeongtae melihat gelombang kecil di permukaan air. Setelah memeriksa cukup lama, ia pun pergi namun bayangannya di dalam air tidak bergerak sama sekali. Gyeongtae menyadari hal tersebut hingga ia pun kembali memastikannya. Suin yang merasakan keanehan tersebut mencoba memeriksa sekitar Gyeongtae dan terlihat seseorang yang mirip dengannya mendekat. Suin menyuruh Gyeongtae untuk segera pergi, namun suara yang Gyeongtae tangkap tidak jelas hingga ia pun mematikan handy-talkie-nya. Suin mencoba menyusul Gyeongtae diikuti oleh Gyeongjun. Tak lama Suin melihat gumpalan rambut panjang di permukaan air, namun saat kakinya menyentuh air, tak lama rambut tersebut menghilang.
Ia bertanya apakah Gyeongjun juga melihat apa yang baru saja dilihatnya. Namun Gyeongjun mengatakan dirinya tidak melihat apapun. Tiba-tiba Gyeongtae muncul dalam keadaan basah kuyup. Melihat Gyeongjun memegang sebuah gumpalan rambut, Gyeongtae secara histeris menyuruh meletakkannya. Namun tiba-tiba sebuah mangkuk berisi beras tiba-tiba pecah. Saat sedang berdua bersama adiknya, Gyeongtae masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Ia yakin dirinya baru saja melihat sebuah kepala seorang wanita. Sementara itu, Suin masih mencoba mengamati gumpalan rambut tersebut. Sejong mengatakan benda tersebut mirip sesuatu yang biasa dipakai dukun untuk ritual mengangkat jiwa dari dalam air. Ia pun mencoba memastikan apakah yang Gyeongtae lihat sama dengan yang ada di ponselnya. 야, 왜 웃는 거야, 너 지금? Tak lama Suin menerima telepon dari direktur produksi yang memastikan mereka berhasil menyelesaikan tugas sebelum malam tiba. Melihat situasinya saat ini, Suin meminta pengertian direktur agar mereka bisa pulang saat ini juga dan kembali esok hari. Lagi pula, alat pengontrol mereka saat ini rusak. Direktur mengatakan bahwa hal ini sangat mendesak mengingat warga sekitar sangat sensitif mengenai hal tersebut. Ia khawatir mereka akan terus bergunjing dan semakin menuntut perusahaannya. Mendengar hal tersebut, Suin pun meminta direktur untuk mengirim peralatan baru. 지역분들이 엄청 예민하잖아. 무조건 오늘까지 바꾸래. Suin memberitahu krunya bahwa peralatan akan segera dikirim. Ia juga mengatakan mereka akan dibayar untuk 2 hari. Gyeongtae sendiri tidak peduli lagi dengan masalah uang, karena menurutnya tempat ini bermasalah. Suin meminta pengertian Gyeongtae dan bekerja sama dengan baik. Ia pun mengajak mereka untuk pergi ke kota dan beristirahat sambil menunggu peralatan tiba. Namun Gyo-sik mengatakan jika mereka harus kembali ke tempat Gyeongtae tercebur karena alat pengontrolnya hilang. Gyeongjun pun menawarkan diri untuk menemani Gyeongtae kembali ke tempat itu dan mencarinya. Tak lama Suin menerima telepon dari Kite bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke sana mengantarkan peralatan. Suin sempat memberitahu Kite bahwa Gyo-sik juga ada bersama mereka. Namun sikapnya sangat aneh dan terlihat lebih pendiam. Kite sendiri juga merasa aneh karena Gyo-sik tiba-tiba datang ke sana tanpa memberitahu pihak kantor. Tak lama Suin bertanya kembali mengenai apa yang terjadi pada Gyo-sik. Gyo-sik justru malah balik bertanya apakah Suin membuat permohonan saat menyusun menara batu. Ia memberitahu bahwa sebenarnya permohonan itu akan terkabul karena permohonannya sendiri juga benar-benar terkabul. Tak lama Gyeongtae dan Gyeongjun datang namun mereka tidak menemukan alat pengontrolnya. Lagi pula mereka ragu karena semua tempat di sekitar waduk terlihat sama. Gyo-sik pun mengajak Gyeongtae untuk kembali mencari di tempat lain. Namun Suin tiba-tiba merasakan firasat buruk. Saat malam tiba, Gyeongjun dan Songbin bermain lempar batu ke arah waduk. Sedangkan Sejong sibuk merekam suasana sekitar dan mencoba mendeteksi hantu dengan kamera sensor gerak. Berharap ada banyak hantu yang akan tertangkap kameranya. Sementara itu, Suin menemukan sebuah memory card yang tidak sengaja terinjak. Di sana tertulis milik tim Roadview 3. Tak lama ia pun meminta Sejong untuk memeriksa kartu memori tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa rekaman saat Gyo-sik juga menyusun menara batu. Namun lokasi menara batu tersebut tidak Suin ketahui. Tiba-tiba Suin menerima telepon dari Kite yang memberitahu kabar terbaru dari Gyo-sik yang saat ini ditemukan tewas di rumah sakit. Kite sendiri masih tidak percaya, namun ia memastikannya sendiri bahwa Gyo-sik memang telah tewas. 여보세요. 주셔야죠 이 정도는. 자. Tak lama sesuatu mengenai lampu yang menyinari mereka hingga keadaan pun menjadi gelap gulita. Songbin dan Gyeongjun sangat yakin mereka melihat sesuatu terbang dari arah waduk. Setelah diperiksa, ternyata seekor burung hitam yang menabrak lampu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengejutkan mereka. Suara tersebut berasal dari alat yang ada di dalam tas Sejong.
Sejong sendiri heran mengapa alat tersebut bisa menyala sendiri. Alat tersebut merupakan radio pemanggil ke dunia lain yang bisa menangkap frekuensi suara hantu. Tak lama terdengar suara yang bertanya sejak kapan mereka datang ke waduk tersebut. Sejong pun memulai percakapan dengan suara hantu tersebut. Gyeongjun yang merasa penasaran merebut radio itu dan ia ingin bertanya langsung pada hantu yang tidak pernah ia percayai. Suara dari radio tersebut mengatakan bahwa dirinya tewas akibat perbuatan mereka. Suin menyuruh mereka untuk mematikan radio tersebut dan mencari keberadaan Gyeongtae dan Gyosik. Sementara itu, Gyeongtae bertanya pada Gyosik berapa lama lagi mereka harus berjalan. Namun Gyosik terus menyuruh Gyeongtae untuk tetap berjalan ke arah depan. Saat berbalik, Gyeongtae terkejut karena Gyosik tiba-tiba menghilang. Dan tanpa disadari, dirinya sudah masuk ke dalam air. Tak lama ia melihat sosok wanita yang juga berada di dalam air dan membelakanginya. Gyeongtae yang penasaran pun mendekatinya. Sementara itu, Sejong dan Songbin melihat Gyosik sedang menyusun menara batu sendirian. Mereka merasa aneh karena sebelumnya menara batu bukan berada di tempat tersebut. Songbin pun mencoba mendekat dan bertanya mengenai keberadaan Gyeongtae. Sementara Suin mencoba mencari di tempat lain. Karena fobia air, ia selalu merasa ketakutan setiap kali kakinya hampir menyentuh air waduk. Hingga tak lama Gyeongjun menepuk pundaknya dan membuat ia terkejut. 아니에요. 뭐 있는데 여기? 대표님 어디 계세요? Gyeongjun berteriak histeris melihat kondisi kakaknya yang tidak bernyawa. Tak lama Suin melihat Songbin dan Sejong berlari ketakutan ke arahnya. Sambil histeris, Songbin mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat tersebut. Namun sesaat mereka terdiam saat melihat Gyeongtae telah tewas. Sementara itu, Kitae masih mencari rute menuju Waduk Salmokji. Tak lama ia melihat sebuah rumah. Ia pun memutuskan untuk ke sana dan berniat menanyakan jalan. Saat mendekat ke rumah tersebut, tiba-tiba wanita tua terlempar dari sebuah pintu hingga kepalanya terluka. Tak lama wanita tua itu menceritakan mengenai putrinya yang dulu jatuh di Waduk Salmokji. Ia pikir sejak saat itu dirinya tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Namun ternyata kini ia berada di sini. Ia merasa lebih baik menjaga putrinya tetap berada di sini daripada membiarkannya di dalam air. Tak lama ia bertanya tujuan Kitae datang ke rumahnya. Kitae pun menjelaskan bahwa ia ingin menanyakan arah jalan menuju waduk. Gyeongjun menutup jasad Gyeongtae dengan jaketnya. Ia bertanya pada Songbin tempat di mana ia bertemu dengan Gyosik. Suin mencoba menenangkan Gyeongjun dan menyarankan agar melapor pada polisi lebih dulu. Namun Gyeongjun menolak karena ia ingin membalaskan kematian kakaknya sendiri. Meskipun Suin mengatakan bahwa belum pasti Gyosik pelakunya, namun Gyeongjun yakin Gyosik tidak mungkin dengan santainya menyusun batu di saat kakaknya tewas. Suin mengatakan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menemukan orang yang sebenarnya sudah tiada. 죽었다고요? Suin menjelaskan bahwa Kitae tadi menelponnya dan mengabarkan bahwa Gyosik telah tewas di rumah sakit. Gyeongjun sendiri tidak percaya karena sejak tadi ia bahkan mengobrol bersama mereka. Kalaupun Gyosik benar hantu, ia tidak mengerti kenapa hantu itu ingin menghabisi kakaknya. Sejong mengatakan alasannya adalah karena Gyeongtae sempat jatuh ke dalam air dan hantu air akan terikat pada air. Di antara mereka semua, hanya Gyeongtae yang pernah masuk ke dalam air. Tiba-tiba mereka melihat Gyosik. Gyeongjun pun seketika mengejarnya. Namun Gyosik berlari sangat kencang hingga Gyeongtae kehilangan jejaknya. Tak lama Gyosik pun muncul kembali dan memancing Gyeongjun agar mengejarnya ke dalam air.
Su-in dan yang lainnya mencoba menahan Gyeong-jun agar tidak terpancing. Ia pun tidak peduli dan mengejarnya hingga masuk ke dalam air. Gyeong-jun mencoba kembali ke daratan sambil terus memastikan apa yang ia lihat di belakangnya. Melihat Gyeong-jun tewas, Su-in mengajak Song-bin dan Sejong untuk segera pergi dari sana. Mereka pun berlari ke arah mobil. Sejong sempat terkejut karena menara batu yang mereka lihat tadi menghilang. Su-in menariknya agar masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Song-bin heran karena ia justru malah kembali ke tempat yang sama. Su-in pun meminta Song-bin untuk mencobanya lagi, dan anehnya sinyal GPS malah menyuruh mereka untuk berputar balik. Song-bin pun memutuskan untuk mematikan GPS. Namun lagi-lagi mereka kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba Ki-tae muncul dan menyuruh Song-bin untuk menghentikan mobilnya karena mereka hampir masuk ke dalam air. Ki-tae mengatakan bahwa mobilnya juga hampir masuk ke dalam air. Sejong seketika menyadari bahwa mereka benar-benar tidak akan bisa pergi dari tempat mengerikan tersebut. Ki-tae bertanya apakah mereka pernah bertemu dengan wanita tua yang memberinya batu. Wanita tua itu sempat mengatakan pada Ki-tae bahwa tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Wanita tua mengatakan jika ada sesuatu yang kita inginkan, maka ia cukup menyusun batu dan membuat permohonan. Su-in pun bertanya mengenai permohonan yang mereka buat. Song-bin mengatakan bahwa dirinya hanya meminta kekayaan. Sejong sendiri tidak membuat permohonan apapun. Sementara itu, Su-in sendiri mengatakan bahwa permohonannya sudah terkabul karena ia memohon bisa bertemu dengan Gyo-sik. Ia hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Namun Gyo-sik hanya mengatakan bahwa permohonannya juga telah terkabul. Ki-tae menduga jika Gyo-sik membuat permohonan agar bertemu dengan mendiang istrinya. Dari perkataan wanita tua, Su-in yakin putrinya telah tewas. Ia membuat kesimpulan, untuk bisa terus melihat putrinya, wanita tua menyuruh setiap orang yang datang untuk menyusun batu. Dan tumpukan batu itulah yang menjadi masalahnya. 교식 선배가 쌓은 돌탑 어디 있었어? Su-in yakin tumpukan batu itu tidak seperti baru disusun. Jika Gyo-sik tewas di rumah sakit, berarti ia berhasil keluar dari Salmokji dan menghancurkan batunya. Untuk itu, mereka hanya perlu mencari batu yang sempat Song-bin dan Sejong lihat saat bertemu Gyo-sik. Tak lama, Su-in dan Ki-tae menuju mobilnya untuk membawa minum. Sejong berbicara pada Song-bin bahwa ia baru saja berbohong. Sebenarnya, ia membuat permohonan agar bisa melihat hantu. Untuk itu, ia yakin mereka semua tewas karena permohonannya. 그래야 우리가 살아. Song-bin mengajak Sejong untuk pergi berdua meninggalkan Su-in dan Ki-tae. Karena menurutnya, Su-in lah yang telah membawa mereka ke tempat itu. Ia yakin Su-in juga sudah menjadi hantu. Selain itu, ia yang menahan mereka agar tetap menunggu alat baru dikirim. Bahkan, Su-in jugalah yang menemukan jasad Gyeong-tae. Meskipun perkataan Song-bin masuk akal, namun Sejong ragu untuk meninggalkan Su-in dan Ki-tae. Song-bin meyakinkan Sejong bahwa Ki-tae akan bisa berhasil keluar sendiri. 우리 철수하려고 할 때 막은 게 누구였어? 돌탑 얘기하면서 우리 끌어들이고 있잖아. Tak lama Su-in dan Ki-tae melihat mobil Song-bin melaju dan mereka pun mencoba mengejarnya. Sejong mencoba mengaktifkan kembali GPS. Setelah mereka berhasil keluar, Song-bin berniat membawa polisi dan menyelamatkan Su-in dan Ki-tae. Namun tiba-tiba mobil mereka masuk ke dalam air, hingga tak lama Song-bin pun menginjak rem. Anehnya, mereka justru masih berada di daratan. Song-bin sangat senang akhirnya mereka berhasil menemukan jalan beraspal. Artinya, mereka akan segera tiba di kota. Tiba-tiba seorang polisi mengetuk kaca mobilnya dan menanyakan kondisi mereka. Setelah meminta keterangan Song-bin, ia meminta bantuan Song-bin untuk meminjamkan pemantik cadangan karena mobilnya mogok. 네 있어요. 저 우선.
Giliran Sejong yang dimintai keterangan, namun Sejong merasa aneh karena pertanyaan polisi tersebut sama dengan obrolannya dengan hantu yang ada di radionya. Sementara itu, Song Bin yang bersama petugas polisi lain mencoba untuk menyalakan mesin mobil. Namun ia terkejut saat melihat pemandangan di depannya tiba-tiba berubah menjadi waduk. Menyadari polisi yang di sampingnya bukanlah manusia, Song Bin mencoba membuka pintu mobil. Sementara itu, Soo-in menemukan pet Sejong. Tiba-tiba terdengar suara Sejong dari handy talkie-nya yang meminta Soo-in untuk menolongnya. Terdengar tangisan Sejong yang memohon agar Song Bin tidak melakukan hal apapun padanya. Mendengar hal tersebut, Soo-in dan kita pun mencari keberadaan Sejong hingga tak lama mereka pun menemukan mobil Song Bin. 세정 씨? Ternyata Sejong bersembunyi di kolong mobil. Melihat Sejong yang ketakutan, Soo-in pun memujuk Sejong untuk keluar dari sana. Namun Sejong justru meminta Song Bin agar tidak menghabisinya. Tiba-tiba terlihat Song Bin berada di balik kemudi dan menyalakan mesin mobil. Tak lama Kite mengajak Soo-in untuk naik ke perahu dan mencari menara batunya. Meskipun ketakutan, namun Soo-in merasa harus melakukannya. Namun setelah beberapa lama, Soo-in menyadari sesuatu. Bagaimana bisa Kite mengetahui bahwa mereka mempunyai perahu? Kite justru hanya diam dan menghentikan perahunya. Ia mengatakan disinilah dirinya tewas. Ternyata ia bukanlah Kite, melainkan Gyo-sik. Ia mengatakan dirinya berjuang selama 10 menit di dalam air. Hari itu, seseorang menelponnya dan menugaskannya ke Salmokji. Ia tahu awalnya tugas tersebut diberikan untuk Soo-in, namun Soo-in mengubah jadwalnya. Gyo-sik yakin Soo-in sudah mengetahui mengenai waduk ini, hingga ia pun mengirim dirinya ke sana untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba Soo-in mendengar suara Kite di daratan. Gyo-sik pun mengajak Soo-in untuk membawa Kite bergabung bersama mereka. 기태도 부르자. 선배는 그런 말 안 해. Melihat Gyo-sik yang tiba-tiba menghilang, Soo-in pun mencoba meraih dayung. Namun tak lama sebuah tangan meraihnya dari dalam air hingga Kite yang melihatnya pun masuk ke dalam air dan ingin menyelamatkan Soo-in. Namun sesampainya di perahu, Soo-in justru menghilang. Kite pun memberanikan diri menyelam untuk mencari Soo-in. Ternyata di bawah sana terdapat banyak jasad yang tewas di waduk tersebut. Tak lama ia pun menemukan Soo-in. Soo-in berhasil sampai ke daratan. Tak lama ia berhasil menemukan menara batu dan mencoba menghancurkannya. Soo-in berusaha sekuat tenaga menahan tubuhnya hingga ia pun menarik tali dan mangkuk berisi beras pun tumpah disusul dengan runtuhnya menara batu tersebut. Sementara itu, Kite berhasil naik ke permukaan. Tak lama ia mendekati menara yang telah hancur. Ternyata Soo-in berada tak jauh dari sana sedang terduduk diam. Kite pun memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Hingga keesokan harinya di kantor, Kite menemui direktur. Ia diberitahu bahwa jasad Gyo-sik ditemukan di Salmokji pada hari di mana ia dibawa ke rumah sakit. Itu artinya ia tidak pernah keluar dari sana hidup-hidup. Tak lama Kite melihat Soo-in yang sedang membuat kopi. Soo-in pun membuatkan kopi untuk Kite. Kite masih penasaran, jika Gyo-sik berhasil menghancurkan batu, lalu apa yang membuatnya tewas? Tiba-tiba Kite melihat air menggenang dan terdengar suara Soo-in mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak pernah pergi ke sana. 절대로. Film ini berakhir dengan menampilkan ilusi dari sudut pandang korban.
Kite tampak kembali dengan selamat ke kantornya. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi sesaat sebelum ia tewas dan kembali jatuh ke waduk. Selain itu, Su-in yang Kite temui setelah menghancurkan menara batu ternyata telah menjadi bagian dari entitas di waduk tersebut. Film ini menegaskan bahwa kutukan di waduk Salmokji terus berulang dan tidak pernah berakhir. Semakin dalam terungkap bahwa hantu air di Salmokji tidak menyerang secara langsung, melainkan memancing, meniru wujud manusia dan membuat korbannya kehilangan arah, seolah ada kekuatan yang mempengaruhi pikiran untuk mendekati air. Setiap usaha untuk keluar, menyelidiki, atau memahami misteri justru membuat para karakter semakin masuk ke dalam lingkaran tersebut.